Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semuanya. Kembali lagi bersama saya Dinda Syafitri, NIM 2000-2004. Saya mahasiswi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan kembali menjelaskan tentang batasan dan fungsi komunikasi nonverbal di mata kuliah komunikasi organisasi, dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Ketika berbicara dalam komunikasi nonverbal, maka ada satu indikasi yang membatasi dalam komunikasi verbal, bahwa setiap yang keluar, setiap pesan yang disampaikan, dan setiap sinyal yang muncul tidak berupa dengan kata-kata yang bisa dimaknai secara langsung. Artinya adalah sesuatu yang berupa kata-kata dan bisa dimaknai dengan komunikasi nonverbal bisa menggunakan lambang, gestur, tubuh, warna, sikap duduk, sikap berdiri, interaksi, dan gerakan tubuh, gerakan tangan, mimik wajah, tatapan mata, rasa, atau bisa dengan berupa bunyi, namun tetapi bukan kata. Dan ingat, sebegitu fungsionalnya peran nonverbal dari hasil yang mengindikasikan hasil-hasil dengan 3 fungsi, bahwa pernyataan verbal kadang-kadang hanya 37% saja yang dapat diakui dan dipercaya. Sementara bentuk vokal termasuk dalam komunikasi nonverbal itu hanya 38% saja. Dan sisanya yaitu 55%. Dan 55% itu masuk ke dalam kategori wajah, yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah ketika kita berinteraksi dengan polisi, misalnya saat berhadapan dengan kasus atau ketika seseorang ingin melihat kebenaran dari suatu kejujuran seseorang, pasti yang pertama itu melihat ekspresi wajahnya, bukan dari apa yang didengarnya atau dari penjelasan dari seseorang tersebut. Ketika seseorang menjelaskan dengan kita, maka pasti yang kita perhatikan terlebih dahulu adalah mimik wajahnya dan gerakan matanya. Karena suatu kejujuran itu pasti akan muncul dengan sendirinya tanpa dari sesuatu anggota tubuh kita yang kita edit atau kita desain. Mengapa? Karena keseluruhan dari gerakan komunikasi nonverbal itu akan muncul dengan sendirinya tanpa kita bisa berbuatnya. Misalkannya pun, kalau misalnya kita ingin berbicara dengan orang lain namun kita berbohong, kita pasti sudah mendesain atau kita sudah membuat bagaimana nanti gerakan kita, bagaimana nanti gerakan tangan kita, bagaimana kita bisa meyakinkan orang itu dengan omongan kita, padahal kita berbohong. Nah, ketika kita sudah berbicara dengan orang itu, maka orang itu akan memperhatikan dari mimik wajah dan bola mata kita atau gerakan mata kita. Karena dari kedua itu kita tidak bisa untuk melanjutkan kebohongan kita, karena kedua itu akan memunculkan sesuatu yang sebenarnya dan tidak bisa kita ubah-ubah. Itu adalah indikasi yang bisa ditangkap sebagai pesan komunikasi yang efektif. Maka
buat kondisi tertentu karena nonverbal bisa menjadi lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi verbal. Definisi dari nonverbal adalah pesan-pesan yang disampaikan, pesan-pesan yang diekspresikan melalui gerakan tubuh, tindakan, perilaku, ataupun suara vokal yang berbeda dan menggunakan kata-kata. Dalam bahasa umum yang kita kenal, kumpulan dari kata-kata yang menjadi kalimat ataupun paragraf, sehingga itulah yang biasa disebut dengan bahasa. Makna dari tindakan demi tindakan tidak tergantung pada maknanya, isinya. Isi gerakan dari sesuatu yang tidak disampaikan. Segala sesuatu yang disampaikan dari nonverbal tadi. Tetapi tergantung pada interpretasi dari orang lain yang mengikutinya. Karena interpretasi ini menjadi berbagai macam-macam sebab fungsi. Karena komunikasi nonverbal itu banyak. Maka diukur dari interpretasi orang lain ketika memahami komunikasi nonverbal yang kita munculkan. Nah, sekarang ada batasan-batasan dari komunikasi nonverbal. Yang pertama ialah selalu dalam konteks. Yang namanya komunikasi nonverbal harus berada dalam konteks. Jadi, dia mengikuti alurnya, baik panjang, pendek, kecil, besar. Dia akan mengikutinya. Bahagia yang berbinar adalah mata. Bahagia, maka yang berbinar adalah mata. Sedia, yang akan muncul adalah rasa sedih tanpa munculnya sebuah senyuman. Yang kedua, perilaku nonverbal adalah normal. Yang ketiga, tindakan nonverbal selalu berinteraksi. Yang keempat, pesan berkomunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Yang kelima, perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Yang keenam, komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan. Yang ketujuh, komunikasi nonverbal sangat menentukan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, perilaku nonverbal sangat dipercaya. Jenis-jenis komunikasi nonverbal secara umum ialah: yang pertama, bentuknya merupakan komunikasi tubuh. Contohnya, gestual atau isyarat tubuh. Yang kedua, komunikasi ruang. Yang ketiga, diam yang bermakna banyak dalam komunikasi nonverbal. Yang keempat, paraloh atau paralanguage. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah waktu atau penggunaan waktu atau temporal. Fungsi dari komunikasi nonverbal ialah yang pertama, repetisi. Terkadang informasi yang disampaikan itu belum bisa dipahami oleh seseorang dan masih bisa untuk memahami yang tepat. Karena tidak semua orang yang bisa menyampaikannya dengan tepat, dengan baik, atau dengan benar yang mudah untuk dipahami oleh seseorang. Atau bisa saja si komunikan mempunyai masalah pada komunikatornya. Disinilah kadang-kadang fungsi nonverbal mempunyai peran yang aktif untuk memberikan repetisi atau pengulangan.
Misalnya, seseorang komunikator dapat menyampaikannya dengan isyarat atau bahasa tubuh atau bahasa-bahasa yang lain yang termasuk dalam gerakan tubuh ataupun body language untuk memberikan informasi ulang yang kiranya belum dimaknai atau dipahami oleh si komunikan tersebut. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi ini sama halnya dengan repetisi, bahwa komunikasi nonverbal ini dapat memperjelas dalam si komunikan untuk informasi yang belum bisa dipahami oleh mereka. Di sini, komunikasi nonverbal berfungsi sebagai penjelas dengan menggantikannya dengan bahasa-bahasa isyarat atau simbol-simbol lainnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa komunikasi nonverbal dapat menggantikan lambang-lambang dari komunikasi verbal yang belum bisa dipahami oleh lawan bicara atau mereka yang biasa kita sebut dengan komunikan. Yang ketiga adalah kontradiksi atau berlawanan. Nonverbal dimaknai dengan memberikan makna yang berbeda dari komunikasi verbal yang muncul. Ada satu kondisi yang memang keadaannya di mana kita ingin memaksakannya sebagai komunikator memberikan fungsi secara kontradiksi atau berlawanan, maka pesan ini akan berlawanan dengan komunikasi verbal sehingga bisa memberikan makna yang dimaknai oleh verbal. Misalnya saat menyatakan saya bersedih namun wajahnya mengekspresikan senyuman. Yang keempat adalah komplimen atau pelengkap. Sebagai pelengkap makna dari komunikasi verbal, biasanya si komunikator dalam memberikan komunikasi verbal mengalami kekurangan sehingga menjadi tidak efektif, dan disinilah si komunikator dalam memahami dan memaknai nonverbal yang dapat melengkapi makna dari komunikasi verbal atau pesan verbal yang disampaikan tadi. Nah, yang kelima adalah asentuasi. Asentuasi ini memiliki fungsi dalam komunikasi nonverbal. Fungsi ini memiliki penegasan dari komunikasi nonverbal yang disampaikan oleh komunikator. Bisa dibilang satu hal yang digarisbawahi dalam satu pesan verbal. Karena ketika komunikator menyampaikan pesan, biasanya kurang menegaskan dalam titik-titik utama dalam pesan tersebut, sehingga memerlukan tekanan suara dalam komunikasi itu. Dan pergerakan itu yang menjadi penyempurna dari maknanya. Penegas dari makna pesan verbal yang kita sampaikan kepada lawan bicara. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah regulasi atau perilaku verbal. Komunikasi nonverbal dapat melibatkan tubuh isyarat yang bisa meregulasi perilaku atau pesan verbal yang kita sampaikan. Contohnya ialah Anda adalah seorang panitia dari perlombaan pidato. Ada peserta yang terus berbicara sampai melewati batas. Namun, sementara batasnya sudah habis. Nah, Anda cukup bisa menghentikannya dengan 5 jari atau stop. Nah, itulah mengapa bahwa regulasi itu mempunyai fungsi dalam komunikasi nonverbal. Sehingga yang lain tidak terganggu dalam kondisi dan esentitasnya. Jadi, untuk bisa memahami fungsi-fungsi nonverbal ini,
Anda tinggal mempelajari berbagai materi tentang komunikasi ini. Sampai di sinilah yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar atau bermanfaat kepada semua orang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.